Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kanker payudara masih menjadi kanker paling banyak menyerang wanita di dunia. Deteksi dini melalui sadari atau pemeriksaan payudara sendiri dan pola hidup sehat sangat penting untuk mencegah kanker payudara. Berikut liputannya. Kanker payudara menempati posisi teratas dalam kanker yang paling sering menyerang wanita. Faktor resiko utama termasuk hormon, gaya hidup, dan pola makan yang tidak sehat. Deteksi dini melalui sadari atau pemeriksaan payudara sendiri menjadi langkah penting untuk meningkatkan harapan hidup. Wanita di Indonesia dianjurkan untuk melakukan sadari setiap bulan, 1 minggu setelah haid bersih. Dokter spesialis bedah konsultan onkologi, Dr. John menyebut jika sadari dapat membantu wanita mengenali perubahan pada payudara sejak dini. Penemuan gejala seperti benjolan pada payudara harus segera ditindaklanjuti dengan konsultasi ke dokter. Jadi kembali lagi, kebetulan bulan Oktober ini adalah bulan kanker payudara. Kami dari dokter-dokter bedah, khususnya bedah onkologi, selalu senantiasa mengingatkan atau menyarankan kepada setiap wanita untuk bagaimana melakukan sadari apabila menemukan gejala awal, tanda-tanda awal seperti benjolan, apakah itu tanda-tanda yang lain, jangan tunda-tunda, jangan segera berkonsultasi ke rumah sakit atau ke dokter terdekat, karena semakin cepat ditemukan, semakin cepat ditangani, pasti hasilnya jauh lebih baik. Ditambahkan Dr. Nyong, sapaan akrabnya, banyak faktor yang dapat meningkatkan resiko kanker payudara, seperti wanita yang menikah di usia lebih dari 35 tahun atau tidak memiliki anak. Selain itu, pola makan yang tidak sehat, berat badan berlebih, dan penggunaan hormon tambahan juga dapat memicu kanker payudara. Melalui deteksi dini, kanker payudara dapat ditangani sebelum menjadi lebih serius. Namun, jika kanker ditemukan di stadium lanjut, pengobatan akan jauh lebih sulit dan angka harapan hidup pun menurun. Menurut Dr. Nyong, selain deteksi dini, menjaga pola hidup sehat seperti pola makan seimbang dan rajin berolahraga dapat mencegah resiko kanker payudara. Memperingati bulan kanker payudara pada Oktober, Dr. Nyong mengingatkan pentingnya deteksi dini melalui sadari, serta menjaga pola makan dan gaya hidup sehat untuk mengurangi resiko kanker payudara. Feni Septiana Samuel, Unhas TV. Pemirsa, akhir-akhir ini cuaca panas melanda kota Makassar. Suhu udara yang pada siang hari mencapai 36 derajat Celcius. Sampai kapan kondisi tersebut bakal berlangsung? Berikut liputannya. Kota Makassar terus dilanda cuaca panas dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait penyebabnya dan kapan suhu panas ini akan berakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akhirnya memberikan penjelasan terkait kondisi cuaca tersebut, di mana Prakirawan BMKG Makassar, Nur Asia Utami, menyebut bahwa cuaca panas yang dirasakan saat ini masih terkait dengan musim kemarau yang sedang berlangsung. Selain pengaruh musim, menurut Nur Asia, kondisi ini juga diperparah oleh kurangnya tutupan awan yang menyebabkan wilayah daratan lebih mudah terpapar langsung oleh sinar matahari, sehingga suhu udara meningkat. Faktor lain yang juga berkontribusi adalah rendahnya curah hujan. Tanpa adanya hujan yang cukup untuk menurunkan suhu udara, panas yang dirasakan oleh masyarakat semakin terasa. BMKG memprediksi bahwa fenomena cuaca panas ekstrim ini akan terus berlangsung hingga bulan Oktober, sebelum memasuki masa peralihan menuju musim hujan pada bulan November. Selama masa peralihan tersebut, intensitas hujan diperkirakan akan meningkat sehingga suhu udara berangsur-angsur menjadi lebih sejuk. Jadi untuk saat ini, wilayah Kota Makassar dan sekitarnya itu masih dalam musim kemarau, tapi untuk kita kan sudah di akhir September ini, berarti kita sudah ada di akhir penghujung musim kemarau. Nah, kemudian kenapa beberapa hari yang lalu suhu udara terasa sangat panas gitu? Karena salah satunya adalah tutupan awan yang bisa dibilang tidak ada. Kemudian posisi matahari. Jadi kita tuh ada mengenal gerak semu matahari, seakan-akan mataharinya bergerak, tapi sebenarnya tidak ya, bumi yang bergerak. Nah, posisi matahari tepat berada di wilayah
Indonesia di Khatulistiwa. Jadi kemarin sekitar tanggal 23 itu puncak kulminasi. Jadi matahari tepat di atas 0 derajat. Bergerak dari arah selatan. Jadi mataharinya bergerak dari selatan menuju ke utara. Makanya salah satu penyebab kenapa panasnya cukup tinggi karena itu tadi tidak ada tutupan awan, kemudian matahari tepat berada di atas Khatulistiwa. Kemudian yang ketiga adalah RH atau kelembapan yang cukup rendah. Jadi tidak ada massa udara basah yang menghalangi sinar matahari untuk masuk. Jadi dia tembus jadi loss gitu loh mataharinya, panasnya gitu. Salah satu penyebab lamanya masa cuaca panas ini adalah posisi matahari yang akan tepat berada di ekuator pada tanggal 23 September. Setelah itu matahari akan bergerak menuju belahan bumi selatan yang akan membuat kondisi panas bertahan hingga sekitar bulan Oktober. Saat ini suhu udara di Kota Makassar dapat mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius pada siang hari. Meskipun suhu tersebut masih tergolong normal untuk wilayah tropis seperti Indonesia, BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap risiko dehidrasi dan gangguan kesehatan akibat paparan panas berlebih. Masyarakat Makassar diimbau untuk menjaga kesehatan dan menghindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, serta bersiap menghadapi cuaca panas ini hingga masa peralihan menuju musim hujan tiba. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Memasuki dunia perkuliahan seringkali membawa perubahan yang cukup signifikan bagi mahasiswa baru. Transisi dari kehidupan sekolah menengah atas atau SMA ke perguruan tinggi. Nampak salah satunya adalah metode pembelajaran yang berbeda. Mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri. Hal ini dirasakan oleh sebagian mahasiswa baru Unhas yang baru kurang lebih 2 minggu menjalani perkuliahan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Menjalin pendidikan di tingkat sekolah menengah atas atau SMA dengan perguruan tinggi tentu berbeda. Banyak kebiasaan baru yang tidak didapat selama 3 tahun di SMA. Selain tidak lagi menggunakan seragam setiap hari, menjadi mahasiswa juga banyak kebiasaan baru yang jarang atau bahkan tidak ada di sekolah. Sebagian mahasiswa baru Unhas menyatakan bahwa perbedaan metode pembelajaran adalah salah satu yang berbeda saat sekolah dengan kuliah. Hafiz, mahasiswa ekonomi bisnis, menyebut bahwa mata pelajaran dan jadwal pembelajaran saat SMA sudah terstruktur dan disusun oleh guru, sementara saat kuliah dirinya bebas memilih sesuai minat dan jurusan yang digeluti. Hal tersebut juga dikatakan Sadat, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, dan Marsha, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi. Mereka menambahkan bahwa saat SMA, semua mata pelajaran wajib diikuti siswa. Sementara saat kuliah, mata kuliah fokus pada bidang atau jurusan yang mereka telah pilih. Perbedaan yang paling signifikan yang saya rasakan itu kan di sekolah, kegiatan pembelajaran semua kan sudah diatur oleh guru maupun instansi pendidikan. Tapi kalau di perkuliahan kita lebih bebas dalam memilih kegiatan pembelajaran, seperti mata kuliah apa saja, terus mata kuliah jam berapa, jadwalnya, pokoknya kita bebas dalam menentukan jadwal belajar kita. Jadi kita dituntut untuk menjadi lebih mandiri. Tantangan terbesar yang saya hadapi itu adalah kemauan saya dalam belajar, karena kita kan dituntut mandiri di perkuliahan ini. Jadi kita juga harus dapat memotivasi diri kita untuk rajin belajar, mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan lain sebagainya. Beda dengan di sekolah, kalau di sekolah kita kan diarahkan, kita dipush untuk melakukan kegiatan pembelajaran sendiri. Kalau di perkuliahan kita dituntut menjadi mandiri dan bisa berdiri sendiri. Perbedaannya kayak benar-benar signifikan banget ya, mulai dari atmosfer lingkungan, dari pertemanan, circle, dan guru dan dosen itu pastinya beda. Dalam cara membimbing mahasiswa dan siswa ya pasti berbeda juga. Pas SMA kita lebih dibimbing lebih jelas gitu. Kalau misalnya ada materi yang kita tidak tahu, ya kita dijelaskan. Tapi kalau di perkuliahan, kita harus dituntut untuk lebih mandiri, lebih tahu sendiri, mencari, mau itu lewat teknologi dan lain-lainnya. Mungkin tantangan yang saya rasakan itu karena belum terbiasa saja sama lingkungan perkuliahan ini. Ya mau itu dalam pertemanan,
dan juga sama tugas-tugasnya yang pastinya lebih banyak presentasi dan juga kuis-kuis, nah gitu. Yang saya rasakan itu yang pertama itu dari mata pelajarannya. Kalau di SMA itu kan mata pelajarannya itu dicampur, ada biologi, fisika, matematika dan lain-lain. Sedangkan kalau di menjadi mahasiswa kita tuh mata kuliahnya itu menurut minat dan bakat yang kita miliki. Dan juga dari sisi masalah waktunya juga Kak, itu fleksibel sekali. Dan juga masalah tentang kalau di SMA itu kan lebih banyak guru yang menjelaskan. Sedangkan kalau kita sebagai sudah menjadi mahasiswa itu dosennya itu cuma berperan sebagai fasilitator saja. Cukup senang dan juga agak susah mengatur waktu ya dari SMA ke jadi mahasiswa. Mungkin dari untuk berkenalan sama teman-teman itu agak susah karena saya orangnya introvert sekali Kak. Berbeda dengan Atika, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi dan alumni SMA 17 Makassar ini mengatakan tidak begitu merasakan adanya perbedaan saat sekolah dengan kuliah. Sebab kebiasaan seperti presentasi, membuat makalah, tugas kelompok yang sering muncul di perkuliahan telah banyak dilakukan saat berada di bangku SMA. Kalau menurut aku kan dari SMA 17, terus masuk kuliah ini kan udah dipersiapin. Dari SMA 17 tuh aku udah banyak bikin makalah, PPT, dan disuruh presentasi. Jadi menurut aku nggak jauh beda perbedaan antara SMA dan aku masuk ke kuliah ini. Yang beda itu cuman jadwalnya di perkuliahan ini lebih fleksibel daripada di sekolah. Kalau di sekolah kan lebih terjadwal dan sudah ada jadwalnya dari pagi sampai sore. Menurut aku nggak ada ya. Soalnya aku kan orangnya ekstrovert, jadi selalu cari teman buat berkenalan. Kalau nggak ada yang sefakultas atau satu sekolah, cari teman baru dari fakultas lain. Zulkarnain, Unhas TV. Bertajuk Dengan Hati Membentuk Generasi yang Cerdas, Bermoral, dan Berprestasi, Universitas Semarang bersolawat dihadiri puluhan ribu jamaah dari berbagai daerah. Acara ini direncanakan akan menjadi acara rutin tahunan. Puluhan ribu jamaah solawat terlihat memadati halaman GOR Universitas Semarang Sabtu lalu. Dalam gelaran USM bersolawat yang bertajuk Dengan Hati Membentuk Generasi yang Cerdas, Bermoral, dan Berprestasi. Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Al-Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahar, Al-Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dan Majelis Az-Zahir dari Pekalongan, Dr. Kiai Haji Muhammad In'am Muzahidin MA, pengasuh Pondok Pesantren Giri Kusumo, Emragen Kiai Haji Munif Zuhri yang diwakili Gus Dr. Jafar. Selain itu, anggota pembina Yayasan Alumni Undip, Insinyur Soeharsoyo IPU, serta jajaran pengurus dan pengawas Yayasan Alumni Undip. Juga Rektor USM, Dr. Supari STMT, beserta jajaran pejabat struktural USM, turut menghadiri gelaran akbar USM bersolawat. Rektor USM, Dr. Supari mengatakan bahwa kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, juga menyambut kehadiran mahasiswa baru USM. USM bersolawat dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan menyambut kehadiran mahasiswa baru USM tahun akademik 2024-2025. Dengan hati dari kampus USM, kita lantunkan sholawat untuk ketenangan kita, ketentraman kita, keselamatan kita semua, dan untuk keselamatan negeri yang kita cintai ini. Semoga segala urusan kita dan urusan negeri kita akan dimudahkan oleh Allah SWT. USM bersolawat menjadi gelaran tahunan yang rutin digelar. Besar harapan bahwa melalui acara itu dapat menjadi bagian dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan berkah dan rahmat yang sama, mendapatkan manfaat, mendapatkan kemaslahatan dari acara yang kita hadiri malam hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. USM bersolawat malam hari ini atau Universitas Semarang bersolawat dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW serta dalam rangka menyambut mahasiswa baru
tahun akademik 2024 dan 2025 yang insya Allah mudah-mudahan yang terutama acara kita semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kegiatan diikuti puluhan ribu jamaah memadati kampus USM, mulai dari halaman GOR USM hingga halaman auditorium Insinyur Wijatmoko dan auditorium Gedung Menara USM. Para jamaah baik anak-anak hingga orang dewasa begitu antusias mengikuti kegiatan USM bersalawat dari awal hingga akhir acara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan USM TV untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Indi Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.